Halo Sobat Mabis, mahasiswa bisnis. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Bujang, Kuliah Jalan Bisnis Mantap. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat keren, yaitu mahasiswa pembisnis. Nah, hari ini kita sudah hadir bersama narasumber kita yang luar biasa, mahasiswa seorang pembisnis menjalankan usaha ternaknya. Yuk kita kenalan langsung. Dengan siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Soleh Dimas Wahyu Utomo. Saya mahasiswa aktif Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangunsara Sukoharjo. Kita mulai pembahasan kali ini ya, Mas. Iya. Bisa diceritakan awal background keseharian usaha ternak yang dijalankan dan mengapa memilih ternak jangkrik sebagai usaha Anda? Untuk backgroundnya sendiri kita karena ya kan mahasiswa, jadi kan nggak terlalu sibuk kalau menurut saya, nggak terlalu sibuk. Jadi kalau kita di rumah bingung mau ngapain, nah jadi saya coba-coba untuk belajar usaha budidaya jangkrik. Fokus saya di budidaya jangkrik itu udah berjalan sekitar 1 tahun belakang ini. Kenapa memilih ternak jangkrik? Karena ya awalnya dulu pertama coba-coba, kok lama-kelamaan makin tertarik ke bisnis jangkrik. Jadi saya terus lanjutin dan mencari banyak referensi atau kenalan-kenalan di luar yang mungkin sudah lama mulai bisnis tersebut. Mungkin sebelum memilih ternak jangkrik, apakah pernah berpikiran untuk aku mau ternak yang lain, apa ini. Ya dulu pertama karena background saya awalnya itu sekolah di peternakan, jadi mungkin banyak keinginan saya untuk beternak. Yang pertama dulu itu hobi ke burung. Burung apa itu? Ya ada kenari, mungkin kenari, lovebird. Terus kok lama kelamaan market pasarnya nggak terlalu bagus kalau menurut saya. Terus kayak kita rawatnya juga nggak mudah, perlu banyak waktu lah untuk merawatnya. Jadi sempat berhenti, terus akhirnya saya lari ke usaha budaya jangkrik ini. Dulu awal mulanya usaha jangkrik itu autodidak atau? Dulu mulai saya itu otodidak, Mas. Jadi ya tanpa cuma paling lihat dari YouTube, lihat dari Facebook gitu, Mas. Terus seiring berjalannya waktu ya mulai cari-cari peternak langsung belajar ke tempat lah, ke lokasi, biar langsung tahu prakteknya gimana. Terus lalu bagaimana proses awal membangun usaha, termasuk tantangan besar dan cara membagi waktu dengan kuliah itu bagaimana? Untuk awal usaha itu ya dulu mulai cuma dikit, satu box itu kisaran modal saya satu box itu sekitar 200.000 untuk boxnya, dan untuk bibit telur itu sekitar 100 ribuan. Dan untuk media, karena itu pakai media untuk kayak istilahnya sembunyi lah, buat sembunyi itu sekitar butuh 100 ribuan juga. Berarti kan itu udah sekitar 400 ribuan ya, Mas. 400 ribuan itu belum ke pakan. Kalau ke pakan itu dari 0 hari sampai panen itu 3 on biasanya butuh pakan sekitar 50 kiloan. 50 kilo pakan. Nah, pakan itu mungkin kalau sekarang bisa dikombinasikan, tapi kalau dulu awal mula saya beternak itu cuma pakai kur ayam itu, Mas. Kur ayam nanti kalau yang usia 0 sampai 10 hari itu digiling dulu kayak tepung gitu loh, Mas. Terus nanti kalau udah 15 hari ke atas itu udah di kasar, cara-cara nih udah pakan itu langsung dikasih air, diaduk, langsung diberikan. Itu pakan itu juga pur juga, Mas? Iya, yang 15 hari ke atas itu. Pur juga, Mas. Tapi kalau sekarang tak kombinasi, soalnya kan ya mengingat biar ngirit biaya pakan. Jadi kita cari solusi pakan atau alternatif pakan yang lain. Mungkin dari polar bisa, terus kita nyelengi pakan itu bisa pakai hijauan seperti
ketela, pohon ketela, apa daun ketela, terus daun pepaya gitu, dan pisang bisa mas. Berarti itu awal mulanya itu dari telur ya mas, bukan dari Dari telur. bukan dari Itu dari telur, terus kita proses pengeraman itu kan telurnya beli online ya mas, beli di Shopee. ada mas di Shopee? Ada. Itu sekitar 3 hari. 3 hari pengeraman itu menetas, terus kita pindah ke box. Pindah ke box itu pindah ke media paling sekitar 3 hari, 2 hari sampai 3 hari itu udah menetas full, menetas semua. Terus setelah itu ya kita kasih pakan. Nah, pakannya itu kalau yang paling utama ya fur tadi. Selain fur itu ada buat minum itu dari ketupat pisang. Itu nanti dipotong kecil-kecil terus ditaruh di medianya itu tadi. Caranya ditata di media. Nah, itu paling kalau soal kedepok itu biasa bertahan 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari terus diganti, nanti ganti yang baru gitu mas. Kalau pakan ya sekiranya udah habis langsung dikasih aja. Jadi kalau jangkrik itu kunci utamanya ada di depok sama di pakan. Kalau pakannya telat itu nanti mungkin bisa kanibal. Iya kanibal. Sama. Terus metode pengeramannya itu gimana sih? Apakah sama kayak ayam kayak gitu dikasih lampu gitu? Itu kan metode pengeraman kan kita beli di Shopee ya mas. Beli di Shopee itu udah ada wadahnya itu seperti besek itu mas. Besek nanti tinggal dibuka terus diambil plastiknya dulu. Terus ada kantongnya, kantong kain gitu, ya udah nanti ditaruh di situ, ditutup lagi paling sekitar 3 hari, nanti 3 hari baru menetas sekitar 15% lah. 15% langsung kita pindah ke media boxnya tadi, box yang besar. 3 hari mungkin. Nanti di box paling 3 hari, 3 hari nanti di box udah full menetas semua sampai 90 sampai 100%. Lalu terus strategi apa yang kamu gunakan agar usaha ternak bisa berkembang baik dari sisi pengolahan maupun pemasaran? Kalau strategi mungkin kan kalau sekarang ya mas, sekarang itu ada sekitar 8 box. 8 box itu mungkin saya tanam jangkrik itu sekitar 4 hari sekali. Jadi 4 hari sekali itu pesen telur, nanti 4 hari lagi pesen telur lagi. Jadi berjalan terus gitu loh mas. Oh iya. Nanti kan genep 1 bulan bisa panennya bisa gimana, bisa terus berjalan gitu mas. Jadi 4 hari panen gitu. Jadi muter terus, jadi nggak berhenti. Kalau dari pemasaran sendiri, awalnya dulu saya pasarkan sendiri. Lama kelamaan sulit mas. Soalnya kan juga dibagi waktu sama kuliah juga, jadi agak sulit. Terus akhirnya alhamdulillah ketemu dengan kayak pengepul. Jadi sekarang itu udah diambil. Jadi berapapun panennya udah ada yang ngambil ke rumah. Jadi enaknya sekarang gitu, makanya terus mulai tak kembangin lagi karena ya udah berjalan dan udah ada yang ngambil, mungkin gitu. Kalau dari sisi ternak jangkrik itu waktunya itu lama tau nggak? Maksudnya dalam arti dari telur itu hingga panen. Mungkin dari telur itu kalau paling cepat itu sekitar 28 hari dari menetas. 8 hari. Ya, yang paling lama paling sekitar 30 sampai 35 hari. Itu paling lama. Ya, soalnya kan nanti kalau setelah 35 ke atas itu mungkin udah keluar sayap gitu loh. Nah, kalau keluar sayap itu udah nggak laku dijual lagi. Udah nggak bisa dijual lagi setelahnya. Gitu. Mas, biar lebih santai. Jangkrik itu apakah ada itu mas? Apa itu namanya kayak Adalah. Bukan. Kayak jangkrik A, jangkrik B, jangkrik C. Oh ya macam-macam itu namanya. Kalau di jangkrik itu kalau yang sekarang yang paling banyak peminatnya itu di jenis alam. Alam itu ada dua jenis, alam madu sama alam biasa, alam hitam. Nah itu kalau sekarang itu mayoritas peminatnya itu yang ke alam madu. Madunya itu tadi warnanya jangkrik itu nggak hitam, kuning, warnanya kuning. Iya kuning. Itu kayak ke burung juga. Kalau kan itu kebanyakan dibeli untuk dikasih makan ke burung ya mas. Iya. Ke burung itu lebih bagus katanya. Yang jenis itu kan dulu sempat ada yang paling awal itu namanya jangkrik genggong. Itu jangkrik genggong itu lebih besar. Makanya
ukurannya lebih besar ketimbang yang alam ini. Kalau alam ini relatif kecil, jadi ke burung juga mudah lah untuk pemberiannya. Jadi peminatnya sekarang malah banyak yang ke alam itu. Jadi ada 3 jenis kalau jangkrik. Setahu saya loh, ada 3 jenis itu tadi. Ada 3 jenis saja, Mas. 3 jenis. Salam hitam tadi sama yang kinggong tadi. Tapi kalau saya larinya ke alam hitam sama madu kunyit itu tadi yang warnanya kuning. Itu cuma itu Pak. Ada 2 jenis itu ya, Mas. Itu pengepulnya itu satu atau Satu. Jadi sama? pengepul itu kadang request kita. Oh, Terus request. besok Mandura sing irang ganti terus nanti setelah panenan yang itu Mas besok tanam yang madu ganti ya. Tergantung permintaan juga Mas. Tapi kalau soal harga di waktu ini sama. Sama soal harga panenannya itu sama. Jadi nggak ada perubahan. Cuma kalau yang harga pas di telurnya itu lebih mahal ke yang madu kunyit. Yang madu. Itu tapi bisa hasilnya sebenarnya sama. Tergantung perawatan. Kembali lagi tergantung perawatan kita. Dari dulu sampai sekarang apakah pernah mengalami kendala-kendala apa gitu, Mas? Kalau Dalam kendala ternak? sampai sekarang masih banyak kendala Mas. Tapi Iya, kalau dulu kan awal-awal pas ternak itu kan kendalanya mungkin dari kurangnya ilmu ya, Mas. iya, Kurangnya ilmu, terus kurangnya modal juga. Kalau menurut saya kurang ilmu sama modal itu. Tapi kalau sekarang setelah berjalan ya mungkin kendala ada dari hama ya Mas. Kan hama itu kan tetap ada. Ya itu kalau jangkrik usia sudah 15 hari ke atas itu hamanya macam-macam. Ada kalau boxnya itu tidak ditutup itu biasanya yang pertama ada cicak, terus tokek ya terus yang paling itu tikus ini kan bisa masuk terus nanti ngambil pakannya itu loh Mas. Jadi kan pengeluaran pakan kita kan jadi lebih banyak, padahal hasilnya nggak terlalu, tapi karena hama tadi itu kan pengeluarannya jadi agak banyak. Terus berjalannya waktu ini kan sekitar udah 5 bulan belakangan ini ada hama yang paling ditakutin lah cara-caranya. apa itu? Itu ada ulet itu nyerangnya ke jangkriknya, bukan lagi ke pakan tapi ke jangkrik. Jadi kan jangkrik itu ada 2 fase. Yang pertama sekitar umur 15 hari itu ada fase molting itu kayak pergantian kulit jangkrik itu dari kecil ke remaja. Nah itu waktu itu kan jangkrik lemas, posisi ganti kulit itu kan lemas, jadi nanti ulat itu nyerangnya pas posisi itu. Nah terus nanti sekitar umur 20 hari sampai panen itu ada molting yang kedua itu juga sama, diserang hama itu tadi. Jadi kan kayak nanti hasil panennya tidak maksimal lah. Itu faktor yang paling jadi faktor utama atau hama utama di usaha saya, yaitu ulat itu tadi. Diserang ulat itu apakah hewannya itu mati atau gimana? Nanti mati, Nantinya dimakan mati. gitu loh. Jadi kan posisi lemas langsung diserang ulat itu tadi. Jadi kan hasil panennya kita tadi jadi sedikit nggak maksimal lah intinya. Saya kira kalau itu kayak jadi zombie gitu, bisa memakan yang temennya itu enggak? Kalau yang memakan dia mati Mas. Tapi kalau yang makan temen itu ya tadi karena telatnya pakan. Mungkin telatnya pakan kan jadi kanibal. Kalau jangkrik itu kanibal. Jangkrik itu Kanibal Mas. Jadi jangkrik itu kalau kurang pakan, kurang media. Jadi kalau kita terlambat nambahin media ya resikonya itu tadi bisa kanibal. Jangkrik itu kanibal. Kalau cara mengatasi hama itu seperti apa? Kalau karena hama ulat itu nggak pernah bisa sampai hilang, itu nggak pernah Mas. Nggak bisa. Jadi cuma bisa diantisipasi tadi. Antisipasinya mungkin yang pertama nanti setelah panen itu boxnya bisa dicuci terus dikeringkan. Setelah dikeringkan nanti dikasih semen. Jadi kayak ngaci tembok gitu loh Mas. Dikasih semen, nanti kan apa jadi bibit-bibit telurnya itu tadi, telur ulet itu kan bisa hilang, bisa mati karena semen itu tadi. Jadi mungkin penanganannya cuma gitu, antisipasinya agar nanti
ketika kita sudah mulai menebar lagi, nah, ulat itu tidak terlalu banyak di boxnya. Mungkin itu. Boxnya di semen. Boxnya itu di semen, tapi cuma tipis kayak dicat gitu loh mas, dicat pakai kuas gitu. Boxnya itu dari triplek itu. Ya dari triplek. Boxnya itu jadi nanti ya resikonya paling bertahan sampai 5 tahun lah, 5 tahun mungkin. Ganti box. Mungkin bisa diservis lah, istilahnya diservis atau ganti box yang baru. Mungkin gitu mas. Sama uletnya itu uletnya kayak gimana? Yang Itu kayak gimana ya? Uletnya ya ulet kayak ulet bulu gitu loh mas. kayak ulet bulu. Nah itu kan nanti kalau udah besar terus jadi kayak kepek gitu loh mas. Nah kepek itu nanti kan bisa terbang. Nah, terbang itu kan terus hinggap di box yang lainnya, jadi bisa Telur gitu. bertelur di box yang lainnya, jadi bisa menyebar. Itu mungkin. Saya kira itu namanya itu udah dari ulet sendiri naik ke boxnya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya kan di atas box ini kan ada kayak selasi. Iya, biasanya Jadi, kan kayak gitu, ada tapi selasinya, kan ada jadi- selasnya, biar nggak- jadi nggak bisa keluar. Iya. Ulatnya itu nggak bisa naik ke atas. Ya, yang naik itu tadi kepeknya tadi. Itu. Kepeknya terbang terus hinggap di Telur box gitu. yang lainnya, jadi bisa makin banyak. Kalau cara mengatasi hama-hama yang lain tadi mas, seperti cicak, tikus, Kalau tadi cicak itu cicak sama tokek itu bisa dengan itu mas. Kita solusinya untuk boxnya mungkin pakai jaring atau pakai plastik juga bisa. Terus nanti kalau udah nambah media kan semakin tinggi, jadi boxnya paling enggak tinggi 1 meter ya. Nanti kalau tambah media itu bisa tinggi medianya bisa sampai 1,5 meter, jadi kan nggak bisa ditutup pakai plastik. Nah, nanti solusinya ya kita pakai nambahin kayu, samping-sampingnya tambahin kayu, nanti ditutup pakai plastik di atasnya. Itu mungkin mas. Kalau tikus ya mungkin hampir sama ya, tidak sama bukan tadi penanganannya. Begitu. apakah masnya ini mau kepikiran lagi untuk aku mau bisnis yang lain lah ini, mau bisnis ini atau ini? Ya sebenarnya pengen mas. Pengen. Yang pertama keterbatasan modal, yang paling utama itu mas. Menurut saya modalnya. Kalau saya jangkrik itu kan baru berjalan 1 tahun ya mas, jadi hasilnya itu menurut saya belum maksimal. Nah, belum maksimal ya pertama faktor di harga penjualan kan nggak stabil. Terus kadang kan cuaca juga pengaruh sama hasil panennya tadi mas. Kalau posisi cuaca dingin kayak gini, jangkrik itu netasnya lama posisi netasnya ya. Netasnya lama, terus pas posisi kemarau pas panas itu netasnya cepat, cuma posisi besarnya jadi kayak kalau pas musim penghujan ini biasanya 28 hari udah bisa dipanen, cuma kalau pas posisi kemarau itu paling sekitar 30 sampai 35 hari baru bisa dipanen, soalnya besarnya lebih lambat lah karena panas itu tadi. Mungkin itu. Kalau musim kemarau tadi, musim Kemarau. lama tadi. Iya, kemarau. Kemarau itu biasanya menetasnya berapa hari? Paling sekitar 4 hari sampai 5 hari dari pembelian di Shopee tadi. Dan Kalau yang cepatnya berapa hari? cepatnya mungkin bisa 2 hari sampai 3 hari udah menetas. Menetas total lah, istilahnya total dari kayak 90 sampai 100% menetas. Nah, kita ngomong tentang tadi, masnya bilang sebenarnya mau buka ternak lain. Nah, itu mau buka apa? Oh, yang pertama kan saya kan mengambil jurusan peternakan ya mas. Ya, peternakan, dan kemarin sempat magang juga, dan saya ingin usaha ternak yang lain. Yang pertama kambing, mas, ke kambing. Soalnya kan dari dulu kan emang basic saya kan ya di finansial, di kambing itu tadi, jadi bisa dan ingin lebih menambah ke usaha itu tadi, kambing tadi, biar dapat penghasilan yang lebih banyak lah itu lain. Dari apa masnya ini itu usaha itu dari orang tuanya atau dari masnya sendiri yang memulai untuk mau berternak gitu? Oh ya, kebetulan kan orang tua saya nggak ada yang basic di peternakan ya. Iya. Jadi ya kita mulainya dari saya sendiri, dari keinginan sendiri ya. Keinginan, dan kalau modal tadi ya dari kan dulu pernah bekerja itu kan dulu. Iya. Jadi modalnya dari situ. Paling orang tua cuma bantu support, ya paling modal dikit lah, separuh atau berapa pas awalan dulu.
Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa jalan sendiri, jadi sudah bisa muter keuangan sendiri lah. Kalau ngomong-ngomong, kalau boleh tahu sekarang udah punya berapa box? Sekarang udah ada 8 box. 8 box ya. Ada niatan mau bertambah lagi atau Insya Allah ada. Ada mau tambah lagi, soalnya kan target saya itu paling enggak 1 sampai 2 hari sekali panen. Jadi bisa tiap hari panen lah. Kalau sekarang kan paling seminggu sekali panen. Tapi kalau keinginan saya itu ya 1 hari panen, dan ingin kayak gimana ya, Kak, buat pasaran sendiri gitu loh, nggak disetorkan ke pengepul. Jadi mau mulai kita pasarkan sendiri, jadi kan keuntungannya lebih banyak kalau kita pasarkan sendiri. Mungkin itu Mas keinginan saya. kita lanjut lagi ya Mas? Ya, Mas. Ngomong-ngomong soal bisnis pasti ada omsetnya Mas. Kalau soal omset itu gimana? Omset ya, omset itu kalau kita per box ya Mas, kita itu per box itu kalau kita panen bisa dapat 30 kilo ya Mas. Iya. 30 kilo itu bisa dikalikan, kalau harga normal, harga standarnya itu sekitar 30.000 Per kilo. per kilo, berarti kan bisa dapat 900.000 ya Mas. Iya. 900.000 itu nanti kalau kita kurangin sama pakan, mungkin pakan sama bibit tadi bisa sekitaran 400 ribuan. Jadi kan kita dapat bersihnya sekitar 500 ribuan. Mungkin kalau omset itu, jadi kalau omset itu tergantung sama hasil yang kita dapatkan, sama harga per hari panennya itu. Soalnya kan kalau di ternak jangkrik tadi nggak bisa stuck di satu harga Mas, naik turun lah, istilahnya naik turun. Jadi kadang sebulan itu bisa bulan Januari bisa naik, nanti tiba-tiba pertengahan Januari bisa langsung turun lagi. Itu tergantung dari pengepulnya Mas. Kadang kan pengepulnya panenannya banyak, jadi pemasarannya kan juga sulit ya Mas. Nah, itu nanti kemungkinan besar notanya akan turun. Nah sebaliknya, kalau posisi jangkriknya itu langka atau sulit didapat, itu nanti notanya kemungkinan besar akan naik. Mungkin itu Mas, kalau pendapat saya gitu. Jadi kita tinggal ngalikan aja, ngalikan dari kita tanamnya dulu berapa on, kan mainnya on. Nah kalau satu blok itu biasanya peternak itu maksimal 5 on. 5 on itu bisa dapat sekitar 50 kilo sampai 60-an kilo, itu kalau standarnya. Tapi kalau udah yang kayak profesional banget itu bisa sampai 70-80 kilo, itu bisa Mas. Nanti kan tinggal mengalihkan notanya per kilonya harganya berapa, nanti bisa dibagi sama modal dan biaya pakannya. Mungkin itu Mas. Dari 5 ounce itu bisa dalam satu box, atau 5 ounce itu dibagi dalam beberapa box? Kalau saya sendiri pernah dulu 5 on itu dibagi 2 box, pernah 1 box juga pernah. Jadi 5 on itu bisa dijadikan 1 box juga pernah, bagi 2 box juga pernah. Tapi kalau ambil kayak maksimal panennya itu biasanya 5 on itu jadikan 2 box. Tapi kalau saya sekarang itu lebih ke 3 on. Jadi 3 on saya jadikan 1 box. Mungkin itu. Iya, tadi Masnya bilang kalau yang profesional itu bisa sampai 60-70 kilo. Iya. Ya itu gimana Mas? Bedanya apa Mas dengan yang masih belum? Karena mungkin kan cara penetasannya kan beda-beda Mas. Cara penetasannya, cara perawatannya itu beda-beda. Kalau yang profesional kan mungkin lebih banyak pengalaman ya Mas. Yang udah 10 tahun, 5 tahun ke belakang udah berternak saya kan, mungkin pengalamannya lebih banyak ketimbang baru pemula lah. Baru pemula kan ilmunya kurang, jadi cara kita beternak itu belum maksimal. Mungkin kan itu nanti bisa pengaruh ke hasilnya. Mungkin itu Mas. Berarti cara penetasan itu menentukan hasil panennya? Iya, cara penetasan, cara perawatan. Soalnya kan beda orang, beda cara penetasan, beda cara penetasan, beda cara perawatan juga. Itu mungkin paling bisa mempengaruhi soal panen nanti. Banyak atau sedikitnya panennya itu, yaitu tadi cara penetasan dan perawatan hari yang itu bisa mempengaruhi hasil panennya. Mungkin itu Mas. Dan kita masuk sesi yang terakhir ya Mas. Saya mau bertanya tips memulai usaha ternak dari nol gimana? Kalau tipsnya ya Mas, kalau dari saya
mulai pelan-pelan aja dulu. Iya. Mulai dikit-dikit, nggak harus langsung kita usaha langsung sebuah, itu nggak harus. Mungkin bisa dimulai, kalau saya kan mainnya per box, bisa dimulai dari satu box, mulai satu box dulu, nanti bisa nambah lagi kalau sudah berjalan kan, bisa nambah. Soalnya kan dulu awalan saya sudah satu box, nah terus sampai sekarang jadi 8 box gitu. Itu ya butuh waktu yang lumayan lama kalau menurut saya. Soalnya kan kembali lagi saya kan masih diselingin dengan kuliah ya. Iya. Jadi kan waktunya harus dibagi-bagi. Mungkin itu tipsnya. Jadi untuk para pemula itu harus berani mencoba dulu ya. Ya itu. Jadi Jangan namanya takut berani gagal. harus berani mencoba dulu lah mas. Kalau nggak berani mencoba kan nggak tahu nanti hasilnya gimana. Iya. Kayak istilahnya jatuh 5 kali bisa bangkit 6 kali lah. Iya. Mungkin itu. Soalnya kalau dalam usaha itu kegagalan itu hal hal yang biasa, pasti ya. hal biasa, Mas. Hal biasa. Pasti dan hal yang biasa. Karena nggak setiap kali mencoba pertama langsung berhasil, nggak mungkin. Mungkin beberapa kali percobaan baru bisa menghasilkan hasil. Seperti Masnya tadi ya, usaha pertamanya burung Ya, burung itu kan gagal. bisa beralih ke yang lain. Gitu. Lalu terus apa hasil dari pelajaran paling berharga dalam usaha ini, Mas? Ya gimana mas, karena kita usaha ini cuma bukan buat sampingan ya, buat Iya. sampingan sama kuliah, jadi ya mungkin yang pertama bisa buat jajan dulu, buat jajan, tapi kita sudah tidak mengandalkan orang tua lah istilahnya, bisa punya penghasilan sendiri. Jadi apa keuntungan dari ternak jangkrik ya itu mas, mungkin kesannya yang paling berkesan buat saya itu udah nggak ngandelin orang tua lah istilahnya untuk uang saja, mungkin itu. Itu ternak punya Masnya sendiri atau punya orang tua? Punya saya sendiri mas, sendiri dulu kan. Setelah lulus sekolah SMK itu sempat kerja dulu sekitar setengah tahun lah. Nah itu buat modal, istilahnya buat modal saya untuk beternak. Nah, kan dulu sempat ternak yang lain kayak burung itu. Iya. Nah, burung itu kan nggak berjalan lama ya mas. Akhirnya saya pindah haluan ke budidaya jangkrik sampai sekarang gitu. Mungkin awalnya itu. Dulu saya juga pernah itu mas, ditawarin untuk usaha jangkrik juga mas. Dulu itu sudah ada pelakunya juga, tapi saya kurang tertarik juga gitu. Terus pesan apa mas yang buat memotivasi untuk mahasiswa bisa memulai usaha peternakan gitu mas, atau apa gitu? Dari motivasi dari saya ya intinya berani mencoba dulu aja mas. Soalnya kalau tidak berani mencoba tidak akan tahu gimana hasilnya nanti. Jadi intinya berani mencoba dulu lah, berani mencoba. Itu apa usaha apapun itu kalau kita tekuni insya Allah ada hasilnya. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan bahwa kuliah bukan menjadi penghalang untuk berwirausaha. Terima kasih untuk Mas Dimas Ya, Mas. yang sudah bercerita dan membagi motivasi pengalamannya. Buat Sobat Mafis, jangan lupa ambil pelajaran dan berani memulai untuk berwirausaha. Subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Saya Kevin dan tim. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan salam berwirausaha.